Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi Ruang Kolaborasi Modul 1.4 Budaya Positif mengenai analisis studi kasus dari kelompok 3, yaitu Rosaria Siswiyanti dan Setiani. Kita akan membahas 4 kasus yang menyangkut restitusi dan budaya positif. Marilah kita bahas untuk kasus 1. Pertanyaan untuk soal pertama tentang langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi, yaitu menanyakan keyakinan. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat kepada Bu Eni. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Selanjutnya pada pertanyaan yang kedua, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Menurut kelompok kami, restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat. Adapun langkah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali, mereka akan meminta maaf dengan mengakui perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, validasi tindakan yang salah. Kemudian mengusulkan diskusi kelompok, temanya penerapan keyakinan kelas, sikap saling menghormati, dan penerapannya sehari-hari. Kemudian mengirimkan email ke Bu Eni tentang gagasan diskusi penerapan keyakinan kelas tentang saling menghormati, dan memberitahu kepala sekolah tentang guru pengganti Bu Eni jika kelas kosong atau keyakinan disiplin positif. Posisi kontrol Bu Eni. Menurut kelompok kami, posisi kontrol Bu Eni adalah sebagai teman. Hal ini tampak saat Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk mengerjakan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Menyetujui tindakan yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi karena Bu Santi dalam menangani Vivi dan Natali sudah sebagai manajer. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan diri, dipersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Analisis kasus yang kedua. Ada anak yang bernama Sabrina. Karena terburu-buru ke sekolah, akhirnya dia salah menggunakan sepatu. Menurut aturan sekolahnya, harusnya ia menggunakan sepatu hitam, bukan coklat. Melihat hal ini, Pak Lukman lalu menegur Sabrina dan meminta Sabrina melepas sepatunya. Karena perlakuan ini, Sabrina jadi malu dan tidak berani keluar kelas seharian. Posisi yang diambil Pak Lukman. Menurut kelompok kami, Pak Lukman sebagai pemantau dan pemberi hukuman. Pemantau, Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sedangkan untuk pemberi hukuman, di sini Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu oleh orang tuamu, ya sudah,
kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jika Pak Lukman sebagai seorang manajer, maka Pak Lukman akan mempersilahkan Sabrina untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan restitusi. Sabrina, tidak ada manusia yang tak pernah salah. Tetapi, tahukah kamu peraturan sekolah tentang warna sepatu hari ini? Apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Apa kamu sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan bila terlambat dan memakai sepatu yang tidak sesuai peraturan? Sabrina, apakah kamu mempunyai solusi untuk masalah ini? Apa yang seharusnya kamu lakukan supaya tidak buru-buru datang ke sekolah? Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus memakai sepatu berwarna hitam? Nilai-nilai kebajikannya adalah 1. Komitmen terhadap peraturan sekolah atau kedisiplinan. Yang kedua, keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan sosial antar siswa di sekolah. Yang ketiga, kerapian, dan keempat adalah keseragaman. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Tidak setuju dengan langkah Pak Lukman karena dapat mempermalukan Sabrina di hadapan teman-teman. Hal ini dapat menyebabkan Sabrina merasa minder, berdiam diri di kelas, bahkan bisa menimbulkan dendam kepada Pak Lukman. Pak Lukman sebaiknya tidak menghukum tetapi membuat restitusi. Pak Lukman hendaknya lebih bijaksana dalam bersikap dan mengambil posisi manajer agar murid mengerti dan tanggung jawab dan cara mencari jalan keluar dari permasalahan. Kasus yang ketiga, ada seorang anak yang bernama Fajar yang ogah-ogahan belajar bahasa Inggris di kelas Ibu Dani. Fajar terlihat tidur-tiduran di kelas, bahkan acuh tak acuh. Bahkan saat dinasehati Ibu Dani pun, Fajar hanya diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil Ibu Dani adalah membuat orang merasa bersalah. Hal ini dapat kita lihat dari perkataan Bu Dani, yaitu, "Gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Gak kasihan sama ibu?" Reaksi Fajar pun hanya diam membisu. Pertanyaan kedua, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Menurut kelompok kami, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kasih sayang. Kebutuhan ini sifatnya psikologis. Fajar bersikap tidur-tiduran dan acuh tak acuh dan sering berulang kembali hal yang sama. Hal ini sepertinya Fajar ingin mencari perhatian dari gurunya sehingga Fajar membutuhkan perhatian khusus berupa kasih sayang dan dapat diterima dengan baik di kelasnya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Fajar tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris karena tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan kebutuhan kebebasan terlihat dari sikap Fajar ketika Ibu Dani mengajar, yaitu tidur-tiduran karena bosan dengan kondisi kelas. Cara belajar yang disampaikan Bu Dani kurang menarik bagi Fajar. Yang dilakukan Ibu Dani sebagai pemantau: 1. Membuat kesepakatan peraturan untuk mata pelajaran bahasa Inggris bersama siswa terkait keaktifan belajar serta konsekuensi yang diterima apabila tidak sesuai dengan peraturan. 2. Menggunakan daftar cek peraturan yang harus diikuti. 3. Membuat catatan dalam jurnal
bersama Bu Dani untuk menyelesaikan permasalahan fajar dengan kontrol manajer dan menerapkan tahap segitiga restitusi. Selanjutnya, memberikan masukan ke Bu Dani untuk mencari informasi terkait kondisi fajar di dalam keluarganya, lingkungan rumahnya, dan hubungan dengan teman-teman di sekolah atau di lingkungannya. Kemudian juga menyarankan melakukan home visit oleh wali kelas atau PK bila hal tersebut masih perlu. Analisis kasus keempat. Ada dua orang anak, Dino dan Anto, sedang bermain. Lama-lama kedua anak ini adu mulut sampai akhirnya kontak fisik dan menyebabkan 3 kancing Anto terlepas. Ibu Suti sebagai kepala sekolah di sini berusaha menyelesaikan masalah dengan meminta Dino menjahit kembali kancing Anto yang terlepas. Awalnya Dino keberatan, tapi setelah Ibu Suti mengatakan bahwa dia akan belajar dengan Pak Irfan sebagai guru tata busana, akhirnya mereka berdua berbaikan. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol Ibu Suti adalah sebagai manajer. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Bu Suti menanyakan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, kemudian meminta Dino memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan kepada Anto. Kemudian, ajakan Bu Suti untuk menganalisis kebutuhan Anto, yaitu menjahit kembali 3 kancing kemejanya yang lepas. Dari kebutuhan itu, Ibu Suti memberikan tanggung jawab kepada Dino untuk memperbaiki kesalahannya sekaligus memberikan pengalaman belajar baru menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Bu Suti membuat hubungan mereka lebih harmonis dari sebelumnya. Dino dan Anto pada jam pulang sekolah sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan pada keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu saling menghormati, tidak dipojokkan, dan memperoleh pengalaman belajar menjahit, diberikan tanggung jawab memperbaiki kesalahan. Sedangkan Anto dikuatkan dengan cara diperlakukan dengan nyaman. Anto puas karena kebutuhannya terpenuhi, yaitu bajunya rapi kembali. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Yaitu saling menghormati, bersikap menghormat, dan menghargai orang lain. Dino diajarkan Bu Suti bagaimana cara menghormati dan menghargai orang lain agar terwujud budaya positif. Tanggung jawab atau komitmen. Bu Suti memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di sekolah. Beliau menindaklanjuti permasalahan agar cepat selesai. Tanggung jawab itu tergambar pada anak yang perilakunya salah agar segera menyelesaikan secara mandiri. Selanjutnya adalah nilai kebijakan ketiga, menyelesaikan masalah dengan damai. Hal ini terlihat dari Dino mau belajar menjahit untuk merapikan kancing baju Anto yang lepas, dan kedua anak tersebut pada jam pulang sekolah sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nilai-nilai kebajikan selanjutnya adalah bijaksana. Bu Suti menyelesaikan permasalahan dengan solusi terbaik tanpa sebagai penghukum membuat merasa bersalah. Lapang dada. Antara Dino dan Anto saling memaafkan dan menyepakati apa yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Dino yang telah merusak kancing baju Anto bersedia memperbaikinya. Kemudian nilai mandiri, adanya keinginan Dino untuk belajar menjahit sekaligus untuk memperbaiki kancing baju Anto yang rusak karena ulahnya. Kesimpulannya adalah, berdasarkan keempat kasus di atas dapat disimpulkan bahwa kasus 1 dan 4 dalam penerapan budaya positif sudah sesuai dengan teori perubahan paradigma stimulus kontrol ke teori kontrol, sudah mewujudkan keyakinan kelas, kebutuhan anak terpenuhi, segitiga restitusi terjalankan, serta guru berada pada posisi manajer. Pada kasus 2 dan 3 tidak menunjukkan penerapan budaya positif
sesuai dengan teori tersebut. Terima kasih sudah menyimak video kami tentang Ruang Kolaborasi Modul 1.4 Budaya Positif Analisa Studi Kasus.